Halo semuanya, selamat datang di tinjauan taktis untuk laga Ceko satu sama dengan Afrika Selatan. Hari ini, kita bakal membedah habis-habisan secara taktis pertarungan sengit di grup A yang baru aja kelar ini. Ini bukan cuma soal skor 1-1 yang ada di papan skor ya, tapi ada drama taktis tingkat tinggi di atas lapangan yang seru banget buat kita kulik. Yuk, langsung aja kita bedah taktiknya. Nah, coba kalian perhatiin angka ini. 5 menit 7 detik. Betul banget, ini adalah momen krusial yang langsung memecah kebuntuan. Mitchell Sadilek sukses nyetak gol, menjadikannya gol tercepat di Piala Dunia 2026 sejauh ini. Bayangin, peluit baru aja ditiup, tim lawan ibaratnya belum sempat keringetan, skema pertahanan belum rapat, gawang udah kebobolan lewat pergerakan yang luar biasa efisien. Yang bikin momen ini makin spesial, ini tuh rekor gol tercepat Ceko di turnamen ini sejak striker raksasa legendaris mereka, Jan Koller, nyetak gol di menit keempat lewat 49 detik lawan Amerika Serikat di Piala Dunia 2006 lalu. Pelatih veteran Miroslav Kubek emang ambil keputusan super berani dengan merombak 5 pemain utama dari laga pembuka dan masukin Sadilek adalah salah satunya. Efek taktisnya instan, bikin kita serasa nostalgia ke era emas Ceko 2 dekade lalu. Oke, kita masuk ke babak pertama, sengatan awal Republik Ceko. Di fase awal ini, Ceko benar-benar neken habis-habisan. Mereka mengandalkan transisi cepat yang mematikan dan mengeksploitasi ruang secara klinis. Bafana benar-benar nggak dikasih napas. Kalau kita bedah prosesnya, ini jenius banget. Pertama, kalian lihat pergerakan tanpa bola Adam Holozek yang pinter banget pas nyambut lemparan ke dalam. Dia paham betul cara manfaatin ruang kosong di sisi pertahanan lawan. Terus, penetrasi itu berujung pada umpan yang langsung disambut lewat sentuhan pertama alias first time pass yang super presisi dari Alexander Sochaika. Dan eksekusi akhirnya, kaki kiri mendatar dari Sadilek. Boom! Sebuah skema 1-2 sentuhan yang benar-benar bikin pertahanan Afrika Selatan mati kutu. Lanjut ke babak kedua, transisi dominasi Afrika Selatan. Sepak bola itu kan selalu dinamis ya, permainannya bisa berubah arah kapan aja. Nah, disinilah kita ngelihat adaptasi taktis yang keren banget dari skuad asuhan Hugo Broos. Tertinggal 1-0 nggak bikin mereka panik, tapi malah pelan-pelan meredam sengatan Ceko, ngambil alih penguasaan bola dan membalikan momentum. Tekanan dari Afrika Selatan ini kerasa banget, makin lama makin mencekik pertahanan lawan. Di menit ke-74 mereka akhirnya dapat tembakan tepat sasaran pertama lewat Magopa, walau emang masih bisa diamankan sama kiper Matej Kovar. Tapi, gelombang serangannya datang terus tanpa henti. Puncaknya di menit 83, pertahanan rapat Ceko akhirnya runtuh. Pavel Suk saking paniknya sampai ngelakuin pelanggaran handball putus asa cuma buat ngeblok tembakan bahaya Tapelo Maseko. Penalti, dan Tebo Humukoena yang maju sebagai Algojo dengan sangat tenang sukses mengeksekusi tendangan itu. Asal kalian tahu, beban mental buat ngambil penalti di momen krusial kayak gini jelas luar biasa berat. Secara historis, ini adalah penalti pertama Afrika Selatan di kancah Piala Dunia sejak Quentin Fortune, ex-pemain sayap Manchester United, ngelakuin hal yang sama ke gawang Paraguay tahun 2002 silam. Dan lucunya, situasinya persis penalti Fortune waktu itu juga menyelamatkan Bafana untuk meraih hasil imbang krusial di menit-menit akhir. Sejarah benar-benar berulang dengan cara yang dramatis banget. Sekarang kita masuk ke babak ketiga, titik kritis dan analisis statistik. Mata kita bisa aja ditipu di atas lapangan hijau, tapi data nggak bakal bohong. Mari kita lihat angka-angka sesungguhnya di balik layar pertarungan ini. Kalau kita cermati perbandingannya, oke, Ceko emang unggul cepat dan memimpin laga. Tapi Afrika Selatan nyatanya nunjukin daya gedor yang jauh lebih agresif. Lihat aja total tembakannya, 17/14. Tapi yang paling krusial buat kita para analis adalah akumulasi expected goals alias XG mereka. Afrika Selatan mencatatkan 1.37 XG, sementara Ceko cuma 1.02. Ya, hadiah penalti tadi emang bikin angka XG meroket secara matematis, tapi secara keseluruhan, volume serangan, taktik Afrika Selatan membuktikan kalau mereka emang pantas banget dapat gol penyeimbang tersebut. Dan ngomong-ngomong soal keunggulan, ada satu fakta mengerikan buat Ceko nih. Ini dia yang namanya kutukan keunggulan. Kalian tahu nggak, secara mengejutkan, Ceko bareng sama Sweden itu pegang rekor negara dengan kekalahan terbanyak di pertandingan Piala Dunia setelah sempat unggul 1-0 duluan. Total udah 8 kali mereka gagal nahan keunggulan. Kayaknya emang ada semacam mental block atau celah taktis pas mereka lagi mimpin, langsung goyah dan buyar fokusnya. Parahnya lagi, statistik kelam ini bukan cuma sekedar angin lalu. Ini penyakit nyata di turnamen mereka saat ini. Coba kalian ingat-ingat di laga pembuka kemarin lawan Korea Selatan. Ceko kan udah sempat memimpin duluan, tapi terus kelemahan menjaga konsentrasi di babak kedua bikin mereka comeback dan akhirnya kalah 2-1.
Ketidakmampuan mengatur taktik transisi, bertahan buat ngamanin keunggulan kayak gini, jujur aja bahaya banget dan bisa bikin mimpi mereka terkubur lebih awal. Terus gimana dampaknya buat peta persaingan grup A tanggal 24 Juni nanti? Hasil imbang ini emang bikin napas kedua tim masih berhembus karena sama-sama baru koleksi 1 poin. Tapi tekanannya udah ada di level maksimal, nggak ada lagi ruang buat ngelakuin kesalahan. Ceko harus bersiap menghadapi ujian maha berat, mereka bakal menantang tuan rumah Meksiko. Sementara di sisi lain, Afrika Selatan bakal mempertaruhkan nasib mereka berhadapan dengan Korea Selatan di sebuah laga penentu. Nah, pertanyaan pamungkasnya sekarang, mampukah Republik Ceko membenahi pola pikir pertahanan mereka dan ngancurin kutukan mental tersebut pas berhadapan sama teror puluhan ribu pendukung tuan rumah Meksiko di laga hidup mati nanti? Atau jangan-jangan struktur taktis mereka bakal kembali kolaps kalau sempat unggul duluan? Sepak bola modern jelas menuntut taktik yang cerdas, tapi eksekusi sempurnanya butuh mental baja. Terima kasih udah nongkrong bareng di analisa kita hari ini, dan sampai jumpa di tinjauan taktis berikutnya buat ngelihat siapa yang akhirnya bakal lolos dari jeratan grup A.